Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial pembuatan database MySQL. Kami dari kelas IF2B. Di video ini kami akan membuat database sederhana bertema perpustakaan digital. Nama database kami adalah perpustakaan digital dan program ini mencakup pembuatan tabel, relasi antar tabel, juga ada insert data dan juga penggunaan join. Di sini saya akan menjelaskan IRT tentang peminjaman buku. Pertama, ada entitas anggota penyimpanan data seperti nama, email, dan alamat. Setiap anggota hanya punya satu kartu anggota, jadi relasinya yaitu one-to-one. Selanjutnya, anggota bisa melakukan banyak peminjaman, jadi antara anggota dan peminjaman yaitu one to many. Kemudian peminjaman bisa mencatat beberapa buku dan satu buku bisa dipinjam berkali-kali. Karena itu relasi antara peminjaman dan buku yaitu many to many. Dengan IRT ini semua proses mulai dari data anggota sampai histori peminjaman tercatat dengan baik dan efisien. Pertama kita masuk dulu ke MySQL. Setelah itu kita masuk ke perintahnya yaitu create database perpustakaan digital. Use perpustakaan digital. Lalu kita akan membuat user baru. Dan kita akan memberikan akses user tersebut ke database perpustakaan digital. Setelah itu kita masuk lagi ke perintah create tabel anggota. Kemudian kita masukkan tabel kartu anggota, create anggota.
tabel kartu anggota yang memiliki relasi one-to-one dengan anggota. Kemudian yaitu tabel buku, create tabel buku. Selanjutnya yaitu tabel peminjaman dengan relasi one to many dari anggota. Dan yang terakhir yaitu peminjaman detail untuk relasi many to many antara buku dan peminjaman. Maaf ya teman-teman, untuk yang atas itu udah dilihatkan error karena saya kurang perintah, yaitu gak menggunakan tabel. Selanjutnya saya di sini akan menampilkan tabel di database yang sudah dibuat. Selanjutnya kami akan memasukkan 5 data ke masing-masing tabel dengan perintah insert tabel.
terus buat namanya Raffi aja, terus emailnya raffi@gmail.com. Lalu untuk alamat itu kita masukin aja Bandung. Lalu koma, enter. Yang kedua kita kasih nama Nafis. Untuk emailnya nafisasa@gmail.com. Untuk alamatnya dari Jakarta. Tutup, koma, enter. Yang ketiga itu kita kasih nama Fahmi. Kutip, koma, kutip lagi emailnya fahmi.dunarung@gmail.com. Lagi koma, alamat dari Banten. Tutup koma, enter lagi. Yang keempat itu ada Zakar. Gmailnya gmail.com. Alamatnya dari Bogor. Ketik, kurung tutup, koma lagi, enter. Yang kelima itu ada Zaki. Emailnya gmail.com. Kutip, koma, alamatnya dari Cimahi. Kurung tutup, lalu kita kasih titik koma, enter. Jadi oke. Selanjutnya kita buat insert data untuk kartu anggota. Insert untuk anggota. Terus kita masukin ID-nya 101, lalu ID anggotanya 1 yang di atas sama tanggal aktifnya itu dari 0101, kutip, kurung tutup, koma, enter. Lalu ID kartunya 102, koma, ID anggotanya 2, lalu tanggalnya kita ganti di tanggalnya aja jadi berurut. Step 02, kutip, kurung tutup, koma, enter. Yang ketiga juga diterusin dari 103, ID anggotanya 3, lalu tanggal aktifnya 2025 bulan 1 tanggal 3, kutip, kurung tutup, koma, enter. Yang keempat ID kartunya 04, ID anggotanya 4, lalu tanggalnya di tanggal 4.
tutup, koma, enter lagi. Yang kelima ID kartunya 105, ID anggotanya 5, lalu tanggalnya tanggal 5. Titik koma, lalu kita enter. Nah, tadi sempat di skip soalnya error di atas yang baris pertama itu kurang koma di belakangnya, jadi kita ketik ulang ke enter. Yang ke enter kosong ini gak apa-apa, gak akan ngaruh apa-apa, jadi dilanjutin aja. Lalu kita ke enter, kita input lagi lanjut yang 1003, judul bukunya sistem operasi, titik koma, lalu penulisnya ada di ramai, tahun terbitnya 2020. Lalu enter lagi data yang keempat, ID bukunya di 1004, lalu judul bukunya matematika diskrit, penulisnya yaitu Bambang, kutip koma, sini kurang koma itu udah enter. Lalu data yang kelima yaitu 1005, koma, judul bukunya dasar komputer, penulisnya Vita, tahun terbitnya koma 2025. Oke, koma tutup, titik koma, enter, query oke. Kita lanjut ke tabel pinjaman. Perintahnya yaitu insert untuk pinjaman, use, enter, ID peminjamannya di 101, ID anggotanya 1, lalu tanggal pinjamnya di tanggal 2025 bulan 7, lalu tanggal 20, kutip belum tutup, koma, enter, lanjut. Biar cepet aja jadi tinggal ganti akhirannya, jadi ngurut 21 sampai 5 sama di tanggalnya juga jadi 20 sampai 24. Enter lagi, kalau ganti akhirannya jadi 203, ID-nya 3, lalu tanggalnya di 22. Enter. Yang keempat yaitu jadi 204, ID anggotanya 4, tanggalnya 23. Enter. Dan kelima itu sama 205 diganti 5 dan juga tanggalnya tanggal 24, diganti ke titik koma, lalu enter. Oke, query oke. Kita lanjut ke tabel terakhir yaitu pinjaman detail. Ini perintahnya. Terus ID peminjamannya 201, lalu ID bukunya yang 101 aja. Yang kedua itu ada di 201 lagi, lalu ID bukunya di 1002,
kurung tutup, koma, enter lagi. Yang ketiga datanya di 202. Di bukunya di 103, kurung tutup, enter. Lalu kita ganti ke 203. Di bukunya 1. Dan yang terakhir itu 205. ID bukunya yang 1000. Kurung tutup, komanya diganti sama titik koma, lalu enter. Query OK. Kita lanjut ke nampilin tabelnya dulu, mulai dari tabel peminjaman detail. Jadi buat lihat struktural tabelnya aja. Yang perintah ini, enter. Oke, udah ada. Lalu kita bakalan lihat data yang udah kita insert tadi pakai perintah select tentang from pinjaman underscore detail, titik koma, enter. Oke, jadi datanya udah ada, udah ke ini juga. Jadi kita lihat, coba kita lihat yang lain di tabel anggota. Select from, tinggal kita ganti aja tabelnya sama anggota, enter. Udah tertampil. Coba kita ganti ke kartu anggota. Iya, udah nampilin kartu anggota. Jadi udah selesai input datanya. Kita lanjut ke penggunaan select join. Pertama itu relasi one to one antara anggota dan juga kartu anggota. Perintahnya yaitu select nama koma ke titik tanggal aktif. Lalu kita enter from anggota A. Kita enter lagi, join kartu anggota titik ID anggota sama dengan titik ID anggota titik koma, kita enter. Oke, sudah berhasil. Lalu kedua yaitu ada relasi one to many antara anggota dan juga pinjaman dengan perintah siapa tanggal pinjaman, enter. Ke anggota A, join pinjaman A titik ID anggota sama dengan P titik ID anggota. Oke, titik koma, enter. Sudah berhasil. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu select P. Ini buat relasi many to many dari buku semua pinjaman. B titik judul, enter. Pinjaman P, enter. Join pinjaman detail
titik ID pinjaman sama dengan titik ID peminjaman. Bentar lagi kita kerjain B on PD titik ID buku sama dengan B titik ID. Lalu di enter. Oke, berikut jadi udah selesai tutorial pembuatan database perpustakaan digital. Kita langsung ke proses backup dan juga restore. Untuk membuat backup database, kita keluar dulu dari program MariaDB dengan perintah exit. Lalu kita akan ketikkan MySQL dan perpustakaan digital. Username. Nah, ini kita masukkan username kita, lalu password, Resul, file. Karena saya sudah nyalin lokasi sebelumnya penyimpanan backup, jadi tinggal paste aja ya. Jangan lupa juga slide-nya diganti jadi yang menghadap ke kiri. Nah, setelah itu kita menamai filenya yaitu uas_backup sql.com. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya yaitu uasgenap 2025. Nah, setelah itu lalu untuk melihat hasil backupnya kita buka folder. Ini udah ada ya teman-teman hasil dari backup-nya. Selanjutnya saya akan memulihkan file yang sudah di backup tadi. Sebelumnya kita masuk dulu ke MariaDB, cari kita ketikkan, lalu kita akan membuat database baru namanya uas_backup_sql. Oke, query oke. Lalu kita akan menampilkan database terlebih dahulu. Sudah ada ya database-nya di daftar database, yaitu uas_backup SQL. Selanjutnya kita akan menggunakan database tersebut. Oke, sudah terganti. Kalau udah terganti, kita langsung memulihkan saja. Kita buka dulu folder yang tempat menyimpan backupan tadi di dokumen, lalu ke database. Udah, kita copy address, kita paste di sini, lalu jangan lupa
kita mengganti, jangan lupa kita merubah slice-nya menjadi menghadap ke kiri. Ganti ke kiri, dokumen database, lalu kita ketikkan nama file yang backup tadi, SQL query. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan database yang sudah kita pulihkan tadi. Terus sudah ada ya di sini, sudah utuh lagi datanya. Lalu kita cek, misalnya ke tabel anggota titik koma. Bentar. Oke, datanya masih utuh ya, jadi berarti proses restore itu berhasil. Jadi seluruh tutorial sudah berhasil dilakukan, mulai dari pembuatan tabel, insert data, dan juga penggunaan join sampai ke backup dan juga restore. Jadi sudah berhasil. Demikian video singkat mengenai database perpustakaan digital menggunakan MySQL. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Dadah!